Rusia isyaratkan tembak nuklir setan tahun ini. Внимание, расчет, получен приказ. Ввожу приказ. Приготовиться к совместным действиям. То они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Ракеты тогда нужны. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Есть пуск. Контролирую состояние пусковых установок. Есть ТДН спусковой установки. Пуск состоялся. Принял. Есть Внимание. приготовленные действия. Пуск. Есть пуск. Контролирую состояние пусковых установок. Есть ТДН спусковой установки. Пуск состоялся. Принял. Rusia dilaporkan kemungkinan melakukan uji peluncuran kedua rudal balistik antar benua ICBM terbarunya Sarmat sebelum akhir 2022. Hal ini terjadi saat ketegangan nuklir negara ini memuncak karena perang dengan Ukraina. Tes desain penerbangan Sarmat dapat berlanjut sebelum akhir tahun ini dengan peluncuran tes kedua yang berpotensi dilakukan, kata pejabat kepada media Rusia TASS, dikutip Rabu 9 November 2022. Sebenarnya April lalu pemerintah Rusia menyatakan akan mulai menugaskan rudal balistiknya antar benua ICBM Sarmat pada musim gugur ini. Rudal yang juga disebut sebagai Setan II itu akan ditempatkan di wilayah Siberia. Sarmat yang dijuluki Setan II oleh beberapa pemimpin NATO menggantikan sistem Voyevoda era Soviet dan telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Bila diluncurkan, Sarmat mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir. Sementara itu, sejauh ini ketegangan terkait senjata berbahaya ini terus meningkat akibat perang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini bahkan telah mengungkit bom atom di Hiroshima dan Nagasaki terkait pertempurannya dengan Kiev. Pernyataan Putin ini dikeluarkan tatkala pasukannya mulai dipukul mundur di wilayah Kharkiv dan Kherson, Ukraina. Orang nomor satu di Rusia itu telah berjanji untuk melindungi wilayah yang telah dianeksasinya dengan persenjataan apapun. Bertemu Amerika. Dalam kesempatan berbeda kemarin, Amerika Serikat sendiri mengaku telah sepakat bertemu Rusia untuk melanjutkan pertemuan di bawah perjanjian pengurangan senjata nuklir New START yang telah dihentikan sejak sebelum serangan Rusia ke Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Komisi Konsultatif Bilateral BBC, mekanisme pelaksanaan perjanjian kontrol senjata terkait yang tersisa antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia itu akan bertemu dalam waktu dekat. Heboh, AS ungkap perisai nuklir Rusia. Ini jawaban Kremlin. Rusia menolak tuduhan Amerika Serikat tentang penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia di Ukraina sebagai perisai nuklir untuk menempatkan pangkalan militer di sana. Tidak ada formasi bersenjata di PLTN Zaporizhzhia, kecuali sejumlah prajurit militer yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di pembangkit listrik. Kata pernyataan itu sebagaimana dilansir Russia Today. Saat ini di bawah kendali pasukan Rusia, PLTN terbesar di Ukraina yang terletak di kota Energodar ini telah menjadi target beberapa percobaan serangan dalam beberapa bulan terakhir. Pada 12 Juli, drone Ukraina menjatuhkan beberapa peluru 120 mm di sebuah bangunan yang terletak di sebelah pembangkit listrik, melukai 11 karyawan. Menurut pihak berwenang setempat, pada 20 Juli, 3 drone kamikaze Ukraina menyerang pabrik tersebut tanpa dilaporkan adanya kerusakan pada strukturnya.
Setelah Rusia mengirim pasukan ke Ukraina, pembangkit listrik dan sekitarnya dijaga dengan tujuan yang tepat untuk mencegah provokasi nuklir semacam itu dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, kata misi Rusia untuk PBB. Formasi nasionalis Ukraina dan tentara bayaran asing dari upaya berulang untuk menyabot pembangkit listrik akhirnya dapat menciptakan ancaman bencana nuklir dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, kata Moskow. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebelumnya menuduh PLTN Zaporizhzhia kini menjadi pangkalan militer Rusia yang digunakan untuk menembaki pasukan Ukraina di dekatnya. Tentu saja Ukraina tidak dapat membalas karena bisa menimbulkan kecelakaan mengerikan yang melibatkan pembangkit nuklir, kata Blinken kepada wartawan setelah pembicaraan non-proliferasi nuklir di PBB di New York melansir Reuters. Blinken mengatakan tindakan Rusia melampaui menggunakan perisai manusia yang disebutnya sebagai perisai nuklir. Rusia saat ini menguasai bagian selatan dan tengah wilayah Zaporizhzhia, termasuk Energodar. Pusat administrasi wilayah Zaporizhzhia telah berada di bawah kendali Ukraina. Dalam kesempatan berbeda kemarin, Amerika Serikat sendiri mengaku telah sepakat bertemu Rusia untuk melanjutkan pertemuan di bawah perjanjian pengurangan senjata nuklir New START yang telah dihentikan sejak sebelum serangan Rusia ke Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan Komisi Konsultatif Bilateral BPC, mekanisme pelaksanaan perjanjian kontrol senjata terkait yang tersisa antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia itu akan bertemu dalam waktu dekat. Heboh AS ungkap perisai nuklir Rusia, ini jawaban Kremlin. Rusia menolak tuduhan Amerika Serikat tentang penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia di Ukraina sebagai perisai nuklir untuk menempatkan pangkalan militer di sana. Tidak ada formasi bersenjata di PLTN Zaporizhzhia, kecuali sejumlah prajurit militer yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di pembangkit listrik. Kata pernyataan itu sebagaimana dilansir Russia Today. Saat ini di bawah kendali pasukan Rusia, PLTN terbesar di Ukraina yang terletak di kota Energodar ini telah menjadi target beberapa percobaan serangan dalam beberapa bulan terakhir. Pada 12 Juli, drone Ukraina menjatuhkan beberapa peluru 120 mm di sebuah bangunan yang terletak di sebelah pembangkit listrik, melukai 11 karyawan. Menurut pihak berwenang setempat, pada 20 Juli, 3 drone kamikaze Ukraina menyerang pabrik tersebut tanpa dilaporkan adanya kerusakan pada strukturnya. Setelah Rusia mengirim pasukan ke Ukraina, pembangkit listrik dan sekitarnya dijaga dengan tujuan yang tepat untuk mencegah provokasi nuklir semacam itu dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, kata misi Rusia untuk PBB. Formasi nasionalis Ukraina dan tentara bayaran asing dari upaya berulang untuk menyabot pembangkit listrik akhirnya dapat menciptakan ancaman bencana nuklir dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, kata Moskow. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebelumnya menuduh PLTN Zaporizhzhia kini menjadi pangkalan militer Rusia yang digunakan untuk menembaki pasukan Ukraina di dekatnya. Tentu saja Ukraina tidak dapat membalas karena bisa menimbulkan kecelakaan mengerikan yang melibatkan pembangkit nuklir, kata Blinken kepada wartawan setelah pembicaraan non-proliferasi nuklir di PBB di New York melansir Reuters. Blinken mengatakan tindakan Rusia melampaui menggunakan perisai manusia yang disebutnya sebagai perisai nuklir. Rusia saat ini menguasai bagian selatan dan tengah wilayah Zaporizhzhia, termasuk Energodar. Pusat administrasi wilayah Zaporizhzhia telah berada di bawah kendali Ukraina.